Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai, siapa yang nggak hadir hari ini? Jangan. Jadi kenapa ya, Bang? Malas apa? Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan pertama tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu buku bacaan roh. Bagaimana kita bisa memahami buku bacaan roh, yaitu tafsir, tarkik, sama Jawatul Wajhain, ya, atau dibaca di sini roh muqaddamah atau muraqabah dan Wajhul Wajhain. Sama ada artinya, yaitu tafsir dan tarkik. Seperti itu. Baik, adik-adik semua, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong adik-adik semua baca dulu halaman 36 ya, buku bacaan roh. Roh muqaddamah, muraqabah dan Wajhul Wajhain. Ya, dibaca. Tadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Baik. Ya, dari semua seperti yang Bapak jelaskan kemarin di materi yang sebelumnya, yaitu surat Al-Qadar, kita pernah mempelajari juga ilmu tajwid di sana. Jadi dalam membaca Al-Quran itu harus berdasarkan ilmu juga. Jangan sampai kita membaca tanpa ada ilmu. Jadi apa yang kita kerjakan itu semuanya sia-sia, ya. Karena mempelajari ilmu Al-Quran itu hukumnya wajib, ya, wajib ain. Ilmu tajwid itu hukumnya pelajari itu wajib ain. Jadi teman-teman harus sebelum membaca Al-Quran dengan baik dan benar harus mempelajarinya dan harus tahu ilmu tajwid tersebut. Ya. Di sini kita pertama hukum bacaan roh, ya. Dari dalam ilmu wasolah atau ilmu tafsir itu, roh itu pertama makhrajul hurufnya ujung lidah menyentuh langit-langit atas, ya. Jadi apa namanya di atasnya itu ada yang itu, ya. Coba roh. Jadi ujung lidah kita menyentuh langit-langit atas itu. Coba roh. Roh. Nanti perbedaannya nanti antara takbir, takbirnya nanti di sana ada, ya. Yang pertama kita di sini ada empat komen. Asal kata takbir, ya, mutlak ini adalah takbir, artinya tebal, ya. Jadi ada ciri-ciri bagaimana roh itu bisa dibaca tebal. Jadi kan sudah dibaca yang dimana pertama ini huruf roh berharokat fathah. Lihat contohnya di sana. Dalam bacaan surat Al-Fatihah ayat pertama, ya. Yang pertama di sini roh berharokat fathah. Nah, jadi setiap roh yang berharokat fathah, mau di awal kalimat, di tengah kalimat maupun di akhir kalimat, maka dibaca takbir atau mufakhamah, ya.
Kita lihat contohnya di sana di ayat kedua pada surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba semuanya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kelihatan di sana. Dengar bacaannya secara tepat. Dan posisi lidah kita agak depan ya. Tidak dari tengah itu, agak depan. Roh. Agak dilipat sedikit lidahnya. Ya. Coba roh. Roh. Robbil. Seperti itu ya. Yang kedua di sini ada surat Al-Ma'un ayat pertama. Seperti saya bilang tadi, setiap roh yang berharokat kata di awal, di tengah maupun di akhir tetap dibaca mufakhamah atau takfim ya, dibaca tebal. Seperti surat Al-Ma'un ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba semuanya baca 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu contoh cara pembacaan mufakhamah. Ciri-cirinya yang pertama berharokat. Ada yang ditanyakan? Insya Allah jelas. Kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua di sini, huruf ro berharokat dong. Atau bahasa biasa bahasa kita baris 8 ya, baris 8 itu namanya baris doma 8 seperti bau. Dari ciri-ciri yang kedua ini, setiap roh yang berbaris doma di awal, di tengah maupun di akhir tetap dibaca takfim juga seperti yang ciri-ciri yang pertama. Lihat contoh yang pertama dari surat Al-Kafirun ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Coba semuanya dengar nih. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba semuanya. Qul ya. Ujung lidah kita menyentuh langit. Nah, jadi agak di bengkokin sedikit lidahnya ke bawah. Oh ya, ya, yang kedua dari surat Yunus ayat berapa itu? Ayat 10. Ada kalimat wa akhiru. Itu rohnya baris apa? Baris Jangan atau dulu. Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga, huruf ro berharokat sukun atau berhenti karena wakaf yang sebelumnya didahului huruf fathah dan dhamma. Dari ciri-ciri kedua ini, rohnya di akhir kalimat ya, rohnya di akhir kalimat dan sebelumnya ada baris fathah dan dhamma. Patah dan dalam membaca Al-Quran setiap huruf itu punya hak ya, sama kayak kita semuanya punya hak untuk makan, untuk minum setiap hari. Kalau ayat itu tidak dibaca atau tidak dilafalkan sesuai haknya, maka tidak bagus dia. Sama kayak kita, kalau kita makan mati sehari gimana? Mati ya, mati kita semua. Jadi hidup kita itu tidak akan sempurna rasanya kalau kita tidak makan minum seharian. Sama kayak kita membaca Al-Quran ya. Dalam membaca Al-Quran kita itu harus memenuhi haknya ya, supaya bagus dalam melafalkan ayat tersebut. Selanjutnya yang keempat, huruf ro berharokat sukun didahului hamzah wasol. Hamzah wasol itu artinya hamzah yang bisa disambung, itu namanya wasol. Lihat dalam contoh yang pertama surat An-Naml ayat 37, irji'i, maka dibaca terbaik karena di sana ada hamzah wasol di sana. Kalau sebelumnya ada ayat, maka hamzah itu menghilang, itu namanya wasol, bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya. Yang kedua surat Al-Fajr ayat 28.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sama di sana. Di sana ada huruf wasal sebelum oh. Ada yang ditanyakan? Salah paham. Apa dia istilah? Jadi ada yang bisa? Apa tadi? Titik ditinggikan. Berapa huruf istilah di sini? Satu. Kalau disingkat jadi husnotinkim. Coba husnotinkim. Ya, kalau disingkat huruf istilah itu menjadi husnotinkim. Biar cepat menghafalnya. Ya, itu nama istilah. Puasa kalau kembalinya. Surah Ibrahim ayat 33. Bisa lihat suaranya satu. Bisa kalau kira-kira roknya itu dibaca bagaimana itu? Tapi mana tapi mukawamah atau muraqaqah? Mukawamah. Kenapa dibaca mukawamah? Kalau sukun atau apa didahului alif dan wawu sukun. Karena contohnya wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Ya, seperti bilang tadi, hak ayat terakhir itu kita dibaca begitu. Selanjutnya yang terakhir, doa sukun karena waktu yang sebelumnya huruf mati dan huruf balarokat fathah atau dhamma. Contohnya sama contohnya kayak yang tadi yang nomor 3. Baik, ada yang ditanyakan tentang roh mukawamah? Sudah dipahami? Poin yang kedua, roh muraqaqah. Berharokat kasrah atau kasrotan? Apa yang dimaksud kasrah? Baris bawah. Safety, apa yang dimaksud kasrotan? Kasrotan. Kasrotan apa sih? Ya. Kasrotan itu artinya baris 2 bawah. Itu yang dimaksud kasrotain. Lihat contoh yang pertama, surat Al-Mursalat. Belum. Tidak, tidak. Contoh yang pertama, surat Al-Mursalat. Udah, dengar itu semua bacaan namanya Fal-Fariqati Farqa. Jadi roh di sini kenapa dibaca tarkik? Karena roh berbaris kasroh atau berbaris bawah. Posisi lidah, ujung lidah kita agak ke tengah ya. Fal-Fariqati Farqa. Jadi dia itu hanya sedikit ya. Fal-Fariqati. Dan terlalu lama kayak takrim tadi, dia hanya sedikit aja. Fal-Fariqati. Nah, dia terlalu lama diamnya ya untuk lidah kita. Raya, surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ayat 10.
besar suaranya. Alal kafirina ghairu yasir. Nah, lidah kita tetap ya ghairu yasir. Sedikit menyentuh ujung lidah menyentuh langit-langit ah. Nah, yang kedua contohnya surat Al-Mulk ayat 4. Iqra. Iqra. Baca. Iqra itu artinya apa? Baca. Rizky Bilang. diserang. Mari lihat contoh yang kedua. Marji'il basara marratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Roh terakhirnya itu sebelumnya ada ya di akhir kan kalimat, maka bacaan hurufnya di sana rohnya tak target atau impak huruf kokoh. Apa aja itu? Huruf istilah dibaca coba. Ko, disingkat satu kalimat apa jadinya? Mustobatin Injil. Mustobat ya. Yang lain dengarkan belakang Bilal. Al-Ilah. Ya. Yang kedua surat As-Sad. Surat As-Sad ayat pertama. Wal Qur'an. Nah, di sini bagaimana kita membaca atau melafalkan huruf itu dengan dua wajah atau dua cara. Wajah itu artinya wajah, dua wajah. Kata coba diperhatikan bukunya itu. Yang pertama rok sukun yang didahului huruf berharokat kasrah dan sesudahnya ada huruf istilah. Rok itu sebelumnya berharokat kasrah dan sesudahnya itu ada huruf istilah, maka dibaca jawazul wajhain, bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis, itu namanya wajhul wajhain ya. Wajah dua wajah namanya wajhul wajhain. Contohnya di sini lihat tuh contohnya fir ya, bisa dibaca tipisan, bisa dibaca tebal ya, bisa dibaca fir sama bisa ditahan sedikit fir ya. Terakhirnya yang kedua rok sukun karena waqaf sebelumnya huruf istilah sukun dan didahului dengan huruf berharokat kasrah. Lihat contohnya ainal kif ya. Baik, ada yang sudah dipahami kira-kira? Ada yang perlu ditanyakan? Yang di belakang Riki, ada yang ditanyakan? Insyaallah paham? Ayo di sana bilang jadi. Ini nanti lihatnya ya. Jadi latihan dulu, coba lihat halaman 40. Di sana ada perhatikan
membacakan surat At-Takabur. Ya, Alhamdulillah takasir loh. Nah, ya. Kalau sekarang jadi latihannya, baca dulu suratnya di sana, baca masing-masing. Selanjutnya nanti ditulis. Ya. Kalau ketemu roh, kira-kira itu muka koma, surah apa, atau jawab dulu aja. Bapak kasih waktu 10 menit. Akhiri pembelajaran, dapatkan semuanya dulu ya. Dapatkan dulu semuanya. Jadi, ada pepatah mengatakan ya, dengar dulu nih, pepatah mengatakan Subhan beliau mulia luar ya. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa jadi kita semua ini pemimpin masa depan. Karena dari itu semua kalian harus persiapkan diri bagaimana kalian menjadi pemimpin Pak. Siap? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kalau kedua orang memimpin Ulang itu orang. Siap mulai berdoa. Yeah.